Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul dalam podcast 4.1 membahas suatu aplikasi yang sedang hit di Jawa Barat. Aplikasi yang katanya segala bisa, palu gada, dan segala ada. Yang mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat Jawa Barat, yaitu aplikasi Sapa Warga. Aplikasi ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Barat untuk menjadikan Jawa Barat menjadi pemerintah yang smart governance. Layanan satu pintu ini dimaksud agar memberi kemudahan bagi masyarakat Jawa Barat dalam mengakses pelayanan publik di Jawa Barat. Hadir di tengah-tengah kita ada ASN dari pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu Teh Ayu Fijri Ayu, seorang PNS dari Kecamatan Sukajaya. Mana Teh Fijri? Dan juga ada Teh Endang, seorang PNS dari RSUD Lewiliang. Mana Teh Halo. Endang? Dan Bang Septi sebagai PNS dari Dishub Kabupaten Bogor. Bang Septi, mana Bang Septi? Ya. Dan saya sendiri Muhammad Febi selaku moderator PNS dari Disdamka Kabupaten Bogor. Mari kita sama-sama dengarkan pemaparan mengenai aplikasi Sapa Warga ini. Yang pertama dari Teh Fijri Ayu. Mangga waktu dan layar dipersilahkan. Ya, aplikasi Sapa Warga adalah platform digital terpadu yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah dan warganya. Sebagai bagian dari inisiatif Jabar Super Apps, aplikasi ini menyatukan berbagai layanan publik ke dalam satu wadah digital yang bisa diakses dengan mudah melalui perangkat Android dan iOS. Fungsi utamanya adalah yang pertama, akses layanan publik, mempermudah warga Jabar dalam mengakses beragam layanan pemerintah secara digital. Yang kedua, peningkatan komunikasi, yaitu menjembatani komunikasi antara warga, khususnya ketua RW dengan pemerintah provinsi. Yang ketiga, transparansi informasi, menyediakan informasi publik yang penting dan terkini. Empat, pengaduan dan aspirasi menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah secara efisien. Sekian. Oke, lengkap sekali ya teman-teman, ternyata kegunaan dari aplikasi Sapa Warga ini. Tapi apa saja sih layanan yang bisa kita dapat dari aplikasi ini? Yang lebih detailnya akan dijelaskan selanjutnya oleh Teh Endang dari RSUD Lewiliang Kabupaten Bogor. Waktu dan layar dipersilakan. Iya Pak, kebetulan fiturnya itu sangat banyak ya Pak. Beberapa fitur pentingnya itu ada seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, jadi memungkinkan warga untuk membayar pajak secara online, sehingga ini sangat menghemat waktu dan tenaga. Ada juga aduan warga, di mana fasilitas ini untuk melaporkan berbagai masalah publik seperti infrastruktur dan juga lingkungan. Kemudian ada tentang informasi lowongan pekerjaan. Jadi di fitur ini tuh menyajikan informasi lowongan pekerjaan untuk warga di sekitaran Jawa Barat. Ada juga pemesanan tiket wahana publik. Jadi bisa mempermudah pemesanan tiket untuk tempat-tempat umum seperti Galeri Aljabar, Taman Hutan Raya, dan lain sebagainya. Ada juga layanan PPDB, di mana fitur ini membantu mempermudah proses penerimaan peserta didik baru di wilayah Jawa Barat. Dan ada juga untuk fitur kegiatan RW, di mana ini untuk khusus ketua RW yang memungkinkan berbagi cerita dan informasi kegiatan di lingkungan sekitar. Informasi dan berita publik juga tersedia di fitur ini, di mana isinya itu menyediakan berita, informasi terkini seputar layanan publik dan perkembangan di Jawa Barat. Tentunya sistem ini itu terintegrasi dengan layanan lainnya ya Pak, seperti berkolaborasi dengan aplikasi lain, Teman Jabar, untuk menginformasikan kegiatan pemeliharaan jalan. Seperti itu Pak, kurang lebih fitur-fitur yang bisa kita akses di sistem ini. Baik, ternyata
lengkap sekali, mantap sekali aplikasi ini ya. Dan tentunya dari manfaat yang begitu banyak, pasti ada segelintir masyarakat yang masih kontra terhadap aplikasi ini. Atau mungkin Bang Alin ada tanggapannya mengenai aplikasi ini, kekurangan atau ada masukan? Silakan Bang Alin dari Disub Kabupaten Bogor. Mangga waktu dan layar dipersilakan. Oke, buat teman-teman, untuk aplikasi ini menurut saya setelah saya pakai dan saya rangkum masih ada kekurangan sih menurut saya kalau di aplikasi Sapa Warga ini. Kekurangannya antara lain yang pertama itu masih sering error, sering nge-freeze, terus apa namanya lama juga, proses loginnya terlalu lambat. Mungkin karena masalah teknis lah ya, seperti jaringan atau di servernya. Terus yang kedua itu masih ada tampilan antar muka kurang atau kurang friendly lah buat usernya itu sendiri. Dan yang ketiga itu masih kadang-kadang masih suka lemot. Jadi kadang aplikasinya tuh kayak berat kalau pas waktu digunakan itu, terutama di HP. Mungkin ada faktor lain HP-nya yang spesifikasinya masih rendah gitu mungkin. Terus yang keempat masih kekurangan lah, bukan kekurangan, keterbatasan fitur. Jadi fiturnya masih belum lengkap, jadi semua fitur masih belum berjalan optimal. Kemudian yang kelima itu masih minimnya sosialisasi dan edukasi. Jadi banyak warga yang tidak tahu fungsi aplikasi ini secara menyeluruh. Jadi perlu adanya pelatihan atau edukasi pengguna yang masih kurang, terutama di daerah pedesaan, terutama masyarakat-masyarakat yang sudah berumur lah mungkin ya. Terus yang keenam, ketergantungan pada koneksi internet. Jadi aplikasi ini tuh memerlukan akses internet yang stabil untuk bisa digunakan. Mungkin di daerah yang pelosok, jadi sinyalnya masih lemah, jadi aplikasi masih sulit diakses. Terus yang ketujuh, privasi dan keamanan data. Masih ada kekhawatiran tentang bagaimana data pribadi pengguna disimpan dan digunakan. Soalnya transparansi soal kebijakan privasi ini belum sepenuhnya jelas bagi semua pengguna. Dan yang terakhir, yang kedelapan, itu dukungan teknis kurang responsif. Jadi pengguna mengalami kesulitan saat bantuan teknis atau customer support. Jadi layanannya itu mungkin belum 24 jam, jadi masih slow respon. Seperti itu, Mas, dan teman-teman yang lain. Siap, Mangga ada tambahan dari yang lain atau menanggapi pernyataan dari Bang Septialin? Mangga, Ya, Mangga. izin menanggapi, tapi aplikasi ini tuh dapat memudahkan masyarakat loh Bang, agar dapat mengakses layanan publik dan efisien. Tentunya di zaman era digital saat ini, masyarakat harus mau membuka diri terhadap kemajuan teknologi dan harus mulai mau belajar tentang teknologi sehingga masyarakat tidak gaptek dan bisa memanfaatkan semua layanan pemerintah secara online, termasuk Sapa Warga ini. Tentunya pemerintah membuat suatu aplikasi ini agar mempermudah warga mengakses layanan dan juga menjadikan layanan pemerintah yang lebih transparan dan tidak ada lagi suap menyuap atau pencalonan. Ya, siap. Oke, pembahasannya sangat menarik hari ini, teman-teman. Tapi karena waktunya tidak terlalu banyak, saya cukupkan podcast siang hari ini pembahasan tentang aplikasi Sapa Warga. Sampai bertemu lagi pada kesempatan lain waktu. Saya beserta para narasumber undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.